Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Natasha Arhain dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari dosen AIK saya, yaitu Pak Lukman. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana kriteria memilih calon pasangan baik istri maupun suami menurut Islam. Akan saya jawab, menurut saya pernikahan atau menikah itu adalah suatu ibadah terlama kita, yaitu sepanjang hidup. Dan seorang suami adalah seorang pemimpin yang akan nantinya memimpin kita untuk lebih dekat kepada Allah. Dan maka dari itu sangat penting mengapa kita harus memilih calon pasangan menurut Islam. Yang pertama adalah suami harus beragama Islam. Itu adalah faktor paling penting karena kita seorang muslimah harus menikah juga dengan pria muslim. Yang kedua adalah taat beragama atau yang biasa disebut dengan laki-laki soleh. Karena laki-laki soleh senantiasa akan membimbing kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjauhi kemaksiatan, karena apabila seseorang cenderung melakukan kemaksiatan, akan kemungkinan pula untuk melakukannya kembali. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya kita menjauhi hal tersebut. Yang keempat adalah berasal dari keluarga yang baik, karena lingkungan keluarga akan menjadikan bagaimana kepribadian seseorang tersebut. Maka dari itu kita harus sebelum menikah, alangkah baiknya kita lebih dekat kepada keluarganya atau lebih akrab. Yang kelima adalah taat dan santun kepada kedua orang tuanya. Karena apabila ia bisa santun kepada kedua orang tuanya, maka ia akan bisa santun atau menghormati dan menghargai istrinya kelak. Yang keenam adalah mandiri dalam ekonomi. Maksudnya adalah ia sudah mampu memiliki penghasilan sendiri dan tidak tergantung kepada kedua orang tuanya. Yang ketujuh adalah bertanggung jawab secara lahir dan batin. Maksudnya mampu menafkahi istri dan anak-anaknya dan mampu membuat senang keluarganya atau anak dan istrinya. Yang kedelapan adalah suka berketurunan atau subur, karena setiap makhluk hidup ingin memiliki keturunan yang akan meneruskan keluarganya kelak. Dan kali ini bagaimana memilih calon istri menurut Islam. Yang pertama adalah memiliki akhlak serta dasar pendidikan yang baik atau yang biasa disebut dengan wanita soleha. Karena nanti ia akan mampu dan memahami tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri ataupun sebagai ibu dari anak-anaknya. Yang kedua adalah penyayang dan berbudi luhur. Yang ketiga adalah wanita yang bisa melahirkan. Dengan cara ia bisa melahirkan, ia akan bisa meneruskan keturunan dari suaminya. Rasulullah SAW bersabda, kawinilah perempuan penyayang dan banyak anak. Yang keempat adalah masih gadis. Karena pria yang baik dan belum pernah menikah, alangkah lebih baiknya menikahi seorang gadis daripada seorang janda. Yang kelima adalah berwajah cantik dan bermaharingan. Seperti hadis dari Ibnu Hibban, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, Rasulullah SAW bersabda, artinya sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang cantik parasnya dan berbaharingan. Yang keenam adalah bukan dari kerabat terdekat atau bukan ikatan darah. Yang terakhir adalah ketujuh, yaitu bernasab mulia. Pertanyaan yang kedua adalah apa bekal yang harus dipersiapkan calon pasangan istri maupun suami menurut Islam. Yang pertama adalah niat yang tulus dan matang, karena apapun yang akan dilakukan, niat adalah salah satu yang paling penting. Yang kedua adalah melakukan ta'aruf, mengenal atau perkenalan. Ta'aruf sendiri adalah interaksi dua orang atau lebih dengan maksud tujuan tertentu, dan banyak manfaatnya, salah satunya terhindar dari zina. Yang ketiga adalah memperbaiki akhlak dan mengamalkan sunnah. Karena sebelum menuju jenjang pernikahan, kita harus memperbaiki akhlak kita agar nanti saat menjadi suami atau istri menjadi keluarga yang harmonis. Keempat adalah sabar dalam mengelola emosi. Karena suatu rumah tangga pasti akan menemukan suatu permasalahan. Oleh karena itu, akan sangat bijak jika kita mengelola sabar kita dan emosi kita dari sekarang. Yang kelima adalah konseling pranikah. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana cara memelihara kelangsungan rumah tangga menurut Islam. Jawabannya adalah karena dalam Islam, pernikahan atau menikah itu adalah goalsnya menjadi keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, yang artinya damai, penuh cinta, dan kasih sayang. Dan cara mewujudkannya itu adalah memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah saling jaga ibadah satu sama lain. Yang ketiga adalah jujur atau saling terbuka. Yang keempat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga. Yang keenam adalah memaafkan kesalahan mereka.
Yang ketujuh adalah tidak mudah marah atau tidak emosian. Yang kedelapan adalah saling mengerti atau saling memahami. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah berusaha menyenangkan mau istri ataupun suami. Pertanyaan yang keempat adalah bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak menurut Islam? Pertama, anak adalah sebagai amanah bagi orang tuanya. Jadi, kesalahan orang tua apabila anak jauh dari ajaran agama Islam. Yang kedua adalah anak adalah sebagai generasi penerus bangsa. Jadi, peran kita sebagai orang tua menurut Islam adalah mendidik anak agar menjadi tangguh di masa depan. Yang ketiga adalah anak tabungan kita di akhirat nanti. Jadi, didiklah anak sesuai dengan syariat Islam karena itu juga keuntungan bagi kita. Karena doa dan ilmu dari anak yang soleh adalah pahala yang terus mengalir. Yang keempat adalah anak penghibur dan perhiasan dunia bagi orang tuanya. Di satu sisi, anak sebagai penghibur dikala lelah dan kesulitan melanda. Namun, di satu sisi, ia juga dapat menggelincirkan dari jalan Allah. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.